Ini untuk kesempatan malam hari ini saya mau mereview PCB si merah ini lur. PCB double feedback ini ya, yang selesai saya rakit mengikuti nilai komponen sesuai PCB ini. Nilai resistor, dioda semua sudah mengikuti PCB, tapi ini belum mau start ini lur. Ini saya bypass dulu, ini karena belum ada resistornya ya. Ini untuk sementara saya bypass dulu, bisa diperhatikan ini lur. Ini ternyata masih ada kegagalan ini ya. Ini bisa dilihat, ini langkah-langkahnya. Itu saya punya adaptor 12 volt ini. Ini saya seperti ini. Untuk pengecekannya, untuk mengecek apakah bagian relay sini sudah normal atau belum, ini cara mudahnya seperti ini. Ini saya kasih 12 volt ya. Jadi lihat jalan normal ya, jalan normal ini lur. Ini LED out CP sudah nyala sebentar terus padam dan relaynya bunyi klik, bisa dilihat. Sudah normal ya. Akan tetapi saya kasih PS utama. Ini saya memakai SMP-S. Saya suplai berapa volt ini akan saya lihat. Akan saya perlihatkan ini lur. Ini on. Tapi belum mau padam ini lur. Ini nggak mau padam ini ya. Bisa dilihat. Untuk poin-poinnya saya akan mengecek seperti biasa. Ini untuk air bantu postrapnya saya lepas dulu ya, si sebelah. Ini kalau aslinya, kalau di PCB ini 22 kilo ohm. Ini saya pasangi 39 kilo ohm. Ini nanti bisa saya ropa lagi ya, karena kalau melihat yang sudah-sudah itu R ini memakai 47 kilo ohm. Ini saya cek. Ini untuk dioda ini 5,6 volt. Ini hubungan saya nggak ada. Ini saya pakai 6,2 volt ini. Itu tegangannya sesuai ya, 6,2 volt. Terus untuk 12 voltnya sini 12 volt. Itu sesuai ya, 12,4 volt. Terus yang sebelah sini pun sama ya, 12 volt. Itu akan tetapi kenapa ini belum mau start ini lor. Ini nanti akan saya coba cari biang keroknya ya.
Terus saya cek suplai yang ke dioda post trap ini ya, itu pun sudah muncul 12 volt 11,9. Kalau sini biasanya nggak bisa dicek ya. Kalau pakai tester analog itu tegangannya itu sangat tinggi, karena bentar ini tak cek dulu. Sebentar lur. Nah, di sini pun dioda sini pun sama ya. Intinya sudah masuk semua. Ini fatnya sudah saya pasang nih lur. Ini enggak ada tanda-tanda yang panas ini. Terus akan saya cari penyebabnya. Ini kenapa ini nggak mau start. Di sini dingin, nggak ada DC yang lolos. Ini bisa diperhatikan ya. Akan saya coba cek. Kenapa ini nggak mau start? Itu mungkin karena ada DC yang lolos mungkin ya. Tapi kayaknya nggak ada ini. Ini sisi groundnya sini. Ini desain terbaru. Untuk penataannya sangat cantik lur. Saya suka ini lur. Ini outputnya itu enggak ada DCO sedikit pun. Ini ya, bisa dilihat. Yang di sebelahnya pun sama ini. Tidak ada DCO sedikit pun. Akan tetapi relaynya belum mau on ini. Seperti ini. Itu akan saya analisa. Mungkin ada nilai komponen yang saya salah pasang atau apa. Setelah saya cek, ini lur, ini transistor 5401. Ternyata saya salah pasang ini lur. Setelah saya perhatikan, ini ternyata nilainya keliru ini. Terpasang 551. Ini ya. Biasa lur, mungkin karena sudah malam, sudah lelah, itu saya paksakan untuk memasang komponen, makanya bisa keliru ini ya. Itu akan saya coba ganti ke 5401, mudah-mudahan langsung normal ya. Oke, ini dia setelah saya pasang. Ini ya. Saya pasang 2N5401. Itu ternyata sudah bisa. Ini untuk kapasitor 22 PF nya belum saya pasang ini ya. Oke, akan saya coba hidupkan. Ini belum saya kasih IR. Nah, sudah mau on ini lur. Itu cuma untuk memastikan saja untuk teman-teman semua. Mungkin kalau membuat menyolder ini ya, kalau ada kegagalan itu biasanya ada salah nilai komponennya ataupun salah angka ya, salah taruh. Itu bisa diperhatikan tadi ya, ternyata saya salah pasang, mungkin karena faktor kurang teliti saja. Ini akan saya coba pasang, apakah bisa bekerja. Mudah-mudahan bisa bekerja ya lur ya. Mudah-mudahan bisa bekerja. Hati-hati ini biasnya. Saya hidupkan. Ini relay sudah mau off ya. Ini inputnya saya pegang. Ini baru saya pegang ininya ya. Bisa dilihat ternyata PWM sudah on. Seperti ini lur.
dan akan saya coba lihat frekuensinya dulu. Ini pakai tester analog. Maksudnya tester digital yang ini, bukan pakai osikoloskop ya. Itu terbaca segini lur. Ini ya, bisa diperhatikan ya teman-teman semua. Itu 335. 300 ini 340-an lah ya. Ini karena sistemnya induksi, ini keakurasiannya juga kurang pakai tester yang seperti ini. Bisa dilihat ya. Tuh akan saya coba sentuh fatnya, mungkin panas atau tidak ini ya. Di frekuensi sekian ternyata lumayan ini angetnya lumayan merata ini. Untuk yang sisi sini lebih dingin ya, angetnya lebih angetan yang ini 3 ini. Ini mungkin hangat seperti ini, kalau dikasih heatsink mungkin sudah dingin ya. Itu karena saya kemarin waktu servis power build up yang 1U itu ternyata fatnya lebih panas lur. Itu sangat panas. Ini akan saya sesuaikan dulu saja, ini sesuai PCB semua ini. Ini untuk kapasitor yang sini itu saya memakai 122, ini frekuensinya ketemu segitu lur. Ntar kelihatan nggak ini? Bukan 102 ya, tapi 122. 122 itu frekuensinya masih sangat tinggi. Ini mungkin akan sangat cocok kalau untuk mid. Oh ya, ini akan saya coba ganti. Ini biasanya saya mengganti IC yang tengah, itu frekuensinya akan turun. Ini saya mencoba yang dari Texas dengan harga 5.000-an di tempatnya Mas Budi Situbondo. Sedangkan yang ini itu dengan harga 2.500-an ini lor, 3.000-an lah ya. Ini frekuensinya lumayan bisa tinggi. Saya akan mencoba dengan seri Texas ini. Oke, saya hidupkan kembali. PWM langsung on ini lur. Ini volume masih tertutup ini. Itu langsung on. Dan akan saya coba cek frekuensinya. Biasanya ada perbedaan lur. Nah, bisa diperhatikan kan? Ini memakai IC Texas, itu frekuensi turun ini di 290-an ini lur. Bisa dilihat kan ya. Saya cuma mengganti IC Logic. Dan akan saya coba cek ini. Masih hangat ya. Masih hangatnya hampir sama ya, sama yang tadi. Ini yang di sini lebih panas daripada yang sini. Yang sini lebih dingin lur. Sedangkan yang sini sama sini imbang. Itu abaikan saja ya. Ini kalau menurut Bapak Kartino
itu biarkan saja. Ini sebenarnya kalau sudah dikasih heatsink itu pasti nggak ada masalah ya. Itu akan saya tes secara suara. Ini secara suara akan saya tes, dan untuk inputnya ini belum saya sambung. Ini sebelum saya koneksikan ke speaker, itu akan saya lihat DCO nya sebenarnya berapa. Ini DCO nya ini masih standar ya lur ya. Ini baru saya solder, baru selesai saya solder, belum saya uprek sedikit pun. Ini masih asli sesuai PCB. Untuk nilai komponen seperti resistor, sped, dan lain-lain. Ini DCO nya ini lur ya, bisa dilihat ya. Ini saya hubungkan ke resistor ini, output sebelah sama yang sini. Itu bisa dilihat tadi DCO nya. Oh, ini PWM belum start, maaf. Ini PWM sudah start. Ini PWM sudah start. Terus saya cek DCO nya. Nah, bisa dilihat DCO 0,005. Itu kalau saya hubungkan ke positif dan positif out dan negatif out. Ini kalau saya pasangkan ke ground, ini akan terbaca tinggi nih lur. Ini ke ground. Itu banyak yang keliru, itu nesternya ke sini. Itu makanya DCO nya pasti akan kebaca lebih tinggi. Bisa dilihat sebelahnya. Nah, bisa dilihat ya, sama, tapi cara ukurnya nggak seperti itu lur. Cara ukurnya output ke output seperti ini, terbaca 0,05. Ini kan saya hubungkan ke speaker. Seperti apa warna suaranya, mudah-mudahan spesial lur, karena ini double feedback. Mudah-mudahan lebih baik ya. Ini akan saya cari musik dulu. Oke lur, ini akan saya coba play musik. Ini untuk mode unbal itu pin yang sini ya. Kalau mau mencoba yang ground ini sama yang min harus di jumper dulu itu lur, agar kalau volume ditutup itu bisa senyap. Itu kalau memakai mode unbal. Itu soalnya kemarin ada teman itu inbox saya ya, itu katanya itu volumenya kalau dibesarin itu ada suara pesawatnya. Itu ternyata dianya itu memakai mode unbal, akan tetapi pin yang min itu dibiarkan bebas, itu enggak di grounding ataupun enggak ke connect ke output itu ya. Itu makanya kalau volume dibesarin itu akan ada suara noise atau suara pesawat ya. Ini dipegang bodinya aja, kalau pin yang tengah itu enggak di ground itu pasti sudah noise. Itu dipegang bodinya ini ya. Ini padahal sudah saya ground ini lur bodinya. Itu akan saya coba ini buat play musik. Itu akan saya coba.
saya ya, itu ternyata super high-nya bisa muncul sangat bersih. Itu bisa didengarkan ya tadi ya. Itu untuk high-nya sangat lembut, sangat enak. Itu menurut saya banyak perbedaan sama yang bukan double feedback. Ini bisa didengarkan ya. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. I'd be the man. Yeah. They say I hustle, I put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much I... Sangat nyaring lur. Ini baru apa ya? Ini jujur saya suka lur. Itu tapi belum tahu ini kalau buat di nada rendahnya itu ya. Itu saya belum tahu karena ini saya mencoba mid high-nya sangat luar biasa. Gitu. Untuk yang mau inden ya, itu saya nggak bisa buru-buru ini ya, kalau banyak yang nanya. Itu harus inden dulu ini lur. Sementara kit saya habis, ini baru rakit mencoba yang double feedback. Ternyata di super high-nya sangat luar biasa. Itu bisa diternak ini lur, masuk, menurut saya sangat masuk. Itu warna suaranya sangat mewah, sangat luar biasa. Oke lur, jangan lupa subscribe ya lur. Itu bantu channel saya ya lur ya. Dan mudah-mudahan banyak yang terbantu dengan video-video saya untuk teman-teman semuanya yang suka hobi ngerakit. Oh ya, ini untuk induksinya ini saya memakai 40U. Ini 40U, itu frekuensi saya set tadi ya, ini masih bawaan standar, itu di 300-an lah ya. Di 300-an itu sebenarnya ini kebanyakan ini. Kalau di 300-an itu idealnya sekitar 30 sampai 35. Ini sangat dingin ini. Kalau ketinggian ini dingin, dan fatnya pun dingin ya, lumayan ya. Sebenarnya ini imbang ini lor, antara panasnya core sama fat ini menurut saya imbang ini. Ini kalau dikasih heatsink itu pasti sudah dingin. Itu besok-besok akan saya coba load. Itu untuk hasil outputnya. Ini sementara saya mereview untuk hasil warna suaranya dulu aja ya. Sangat enak lur. Oke lur, terima kasih yang sudah menonton video-video dari saya. Terima kasih sekali ya. Sekian dan terima kasih.